Sebenarnya ya kalau ngomong overthinking tadi kita ngasih contohnya ada 2 ya. Yang pertama adalah prokrastinasi Atau menunda. atau perilaku menunda. Yang kedua adalah rasa insecure. Seperti anak-anak Twitter yang selalu ngomong aku insecure. Tidak. Katakan tidak. Ya. Nah, jadi menyambung episode minggu lalu tentang Overthinking. Overthinkingnya itu yang berimbas kepada prokrastinasi atau perilaku menunda. Dan minggu lalu gua sama Abdul juga udah ngasih anca-anca apa sih bahasanya? Anca-anca. Kunci-kunci. Kisi-kisi. Astaga, anak kuliahan banget sih bahasanya. Kisi-kisi kalau bakal ada pembahasan tentang insecure. Atau rasa Tidak percaya diri, tidak ragu, seperti itu ya. Itu tuh udah umum banget sih sekarang ya. Udah banyak banget yang literasi yang menjelaskan tentang apa itu insecure, apa itu ini, apa itu. Tapi mungkin untuk prosesnya belum ada. Kenapa itu bisa terjadi? Iya. Apakah benar itu bisa terjadi? Iya, itu seperti apa tuh prosesnya tuh? Sebenarnya kalau nggak percaya diri itu karena apa? Berpikir yang berlebihan itu ketika dihadapkan dengan sesuatu, terus dia mikirin yang bukan akan terjadi, yang tidak terjadi yang dia pikirin. Oke. Kalau nanti ini begini, ntar begitu nggak ya? Ntar begitu lagi. Kalau begitu gimana nanti? Nanti setelah itu gue harus gimana dong kalau begitu kejadian? Oke. Mungkin contohnya bisa kayak ini ya. Ketika kita milih baju untuk pergi ke suatu tempat, nongkrong atau ke pesta atau kuliah. Pernah kan kayak ada kayak, aduh ini baju cocok gak ya sama gue? Nggak matching. Matching gak sih sama celana gue, sama sepatu, gini-gini. Entah sampai kampus gue diliatin lagi celana gue hijau, baju gue ungu. Matching gak sih? Atau ini buat gue kelihatan gemuk gak sih? Repot banget sih itu. Repot banget. Dan rasa gak nyamannya tuh berasa banget sih, damage-nya gede. Asik. Jadi bahasa anak-anak sosmed banget sih sekarang ku. Candahu. Ya, candahu. Iya Yung. Nah, jadi gue juga ada pengalaman tuh kalau soal rasa-rasa seperti itu tuh, rasa nggak pede tuh. Coba gimana tuh? Jadi mungkin lo ingat kejadian ini dulu waktu awal-awal kita kuliah dulu di S1. Itu gue pernah manggung di kampus. Gue masih ngeband kan dulu. Terus pas mau naik ke atas panggung tuh gue ngerasain yang namanya demam panggung. Jadi kayak, ini gue pecah nggak ya? Ini manggung gue bagus nggak ya? Ini mainnya rapi kayak, semoga kayak latihan kemarin. Sampai gue mules. Mules sendiri. Terus gemetaran sendiri kayak astaga gitu. Karena manggung pertama gue dengan band itu. Demam panggung gitu gue jadinya. Dan emang iya sih, banyak yang karena rasa tidak percaya diri itu menimbulkan hal-hal yang kayak gitu, kayak mau presentasikan sesuatu yang sebenarnya presentasinya sudah matang. Mungkin lu ketika lu lagi latihan tuh udah bagus, lu yakin banget, udah pede banget gitu, udah hafal semuanya. Tapi ketika kayak gimana lu udah tahu. Tapi ketika itu mau dijalankan, pikiran-pikiran itu yang muncul. Ya, kayak ini bakal pecah nggak sih gue manggung gitu. Ini bakal bagus nggak sih presentasi gue di kelas? Pasti biasanya tuh mahasiswa baru yang mau presentasi ya kan. Ya. Itu tuh ngerasain tuh maksudnya ketika dia mau presentasi bolak-balik kamar mandi. Padahal nggak ngapa-ngapain di kamar mandi. Ya. Dan setelah ini pengalaman gue setelah gue manggung pecah. Pecah banget. Sesuai dengan apa yang udah latihan itu karena memang ini sudah bagus ya. Dan gue langsung merasa kayak wah band gue bakal sukses gitu. Ternyata saya lebih fokus ke psikologi. Ya jadi pikiran-pikiran yang negatif itu
Itu menurut gua itu yang membuat seseorang menjadi insecure. Pikiran negatif yang nggak terjadi. Mungkin itu bukan mungkin ya, itu adalah salah satu bagian dari overthinking sih menurut gue. Iya pasti, karena dia mikirin yang jauh, yang nggak ada. Iya. Yang nggak ada apa. Iya. Orang udah disiapin kok. Iya. Mungkin bisa kita bedain dulu antara overthinking dengan memiliki rencana. Jadi kalau kita mempunyai sebuah rencana atau lebih taktis ke depannya, itu semua lebih realistis. Step by stepnya kita tahu dan nggak terlalu menghayal-hayal tentang mengada-ada tentang apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi kalau overthinking atau berpikir yang berlebihan, itu kita mengada-ada. Contohnya adalah gue mau pergi ke Jogja. Oke, apa yang harus gue lakukan? Kalau orang dengan planning yang bagus, rencana yang baik, dia akan step by step. Oke, gue harus membeli tiket atau gue harus menyiapkan mobil. Oke, mobil sudah siap. Kita lanjut ke step selanjutnya. Gue mau ke sana, mau tujuan gue apa? Ya, tujuan gue adalah seperti ini. Oke, tujuan udah dibikin. Step selanjutnya adalah, ayo kita jalan. Dari sini kita masuk tol. Dari masuk tol ke sini sampai Jogja dan kembali pulang. Tapi, asik. Kalau yang menurut yang overthinking itu kayak gini tuh. Gue mau ke Jogja, naik mobil. Gue mau datang ke nikahan temen gue. Oke, jalan. Enggak macet nggak ya? Kalau lewat tol termahal. Iya, mending gue lewat sini kali ya. Lewat sini ntar macet. Iya. Ini kata Google Maps lagi merah lewat sini nih, lagi macet. Tapi di TV nggak ada. Nggak, akhirnya ujung-ujungnya minggu depan berangkat. Nggak jadi jalan. Ini karena udah selesai. Iya, itu kayak ini lewat sini nggak ya? Nggak yakin nih gue. Gini. Ini kalau mobil gue mogok gimana ya? Kalau ini gimana ya? Aja naik mobil dah. Ujung-ujungnya lo menjadi ragu dengan apa yang lo bisa, apa yang lo miliki, dan melakukan frustrasi juga. Double impact jadinya. Gak dikerjain jadinya. Iya. Satu lo ragu, satu lagi lo nggak nunda jadinya. Kalau oke. Kalau kita fokus ke insecurity dulu. Proses insecure itu yang sangat amat mengganggu itu seperti apa sih? Contoh bukan secara contoh lagi nih, secara mungkin agak teoritis sedikit. Jadi ketika dia sudah masuk ke dari awalnya dari pikiran yang abstrak yang nggak jelas nih, ngaco kemana-mana, yang nggak terjadi dia pikirin terus dia jadi nggak percaya diri, terus dia menghambat karena ketidakpercayaan dirinya itu dia jadi menghambat kegiatan-kegiatannya dia yang harusnya dia bisa sampai E, dia masih di B aja. Dan itu bahkan ada yang sampai saking nggak percaya dirinya ketika dia dihadapkan dengan sesuatu hal yang baru, dia bisa sampai sakit yang mungkin contohnya kayak demam panggung misalnya. Terus mau manggung sakit perut. Iya. Sakit perut yang berlebih, tiba-tiba asam lambung padahal udah makan. Iya. Karena memikirkan apa yang tidak terjadi. Oke. Ngapain mikirin yang nggak terjadi sih gini? Gampangnya gitu. Tapi kan gak semudah itu kata teman-teman gitu. Iya, kata teman-teman gitu. Padahal mah kita bisa melakukan dengan simpel. Seperti pada biasanya, opsi akan memberikan suatu cara. Kisi-kisi dan cara untuk menghalau insecure atau rasa tidak percaya diri dan rasa ragu. Oke, kita mulai dengan apa dulu? Memulainya, coba lo dulu nih diuraikan. Kira-kira apa yang harus dilakukan pertama? Ada tuh, misalnya dengan dia
kalau misalnya dalam tanda kutip panggung nih, misalnya bisa nih, misalnya mau naik ke panggung, aduh, gue nggak pede lagi nih, gimana ya? Nah, biasanya tuh kalau misalkan kayak apa namanya band-band yang ini suka kalau di belakang panggung dia ngelemesin otot, gini, relaksasi dia apa stretching tipis-tipis lah, ya kan? Dia bisa apa olahraga kecil-kecilan, stretching untuk melemaskan otot, relaksasi, dan yang itu juga sambil mengatur pernapasan. Mungkin untuk yang pernapasan di video lalu udah ada, bisa dipraktikkan bisa juga untuk di kasus ini. Betul. Oke. Lalu pola pikir itu dengan pikirannya yang memikirkan hal yang nggak terjadi, itu apa yang harus dilakukan? Harus dinyatakan sih, digeser, diganti dengan suatu hal yang lebih realistis. Iya, dia harus ketika misalnya presentasi, aduh gue nggak pede nih sama presentasi gue nih. Oke. Padahal kan kemarin dia udah nyiapin, sadarin kalau kemarin dia udah nyiapin. Kalau gue bisa bilang beri penghargaan terhadap apa yang telah kita lakukan. Boleh. Kayak misalnya, gue sudah nyiapin materi A untuk presentasi dan gue sudah mempersiapkan dengan baik. Ini akan baik ke depannya. Ya bisa dinyatakan. Itu kan masuknya ke pernyataan. Iya. Menyatakan kalau materi gue udah siap, materi gue udah oke. Sekarang saatnya gue maju. Bisa. Saatnya gue ngasih tahu orang kalau materi gue udah bagus. Cukup simpel ya. Iya. Ada lagi nggak? Kalau gue sih mungkin punya trik-trik yang gue sih biasanya ya, ketika hal itu sudah terjadi, udah gue lupakan dulu biasanya dulu. Gue tidak pikirkan lagi. Kayak kan kecenderungan kita ketika kita manggung terus grogi, itu di atas panggung juga grogi kan. Oke, jadi nggak usah diulas lagi tuh. Langsung berpikir tentang apa yang sebenarnya pengen gue capai. Untuk evaluasi ke depannya. Apa yang gue pengen? Oh, gue pengen ke depannya gue manggung lebih sukses. Oke, kalau gitu apa yang harus gue lakukan? Berpikir untuk apa yang harus gue lakukan saat itu ya. Saat itu, oke, gue harus latihan lebih baik lagi. Setelah gue lakukan lebih baik lagi, gue evaluasi. Oh, terjadi perbedaan. Yang kemarin gue ternyata ada kurang siapnya sedikit. Sekarang gue sudah lebih siap. At the end lo statement kan. Jadi menurut gua cara yang gue pakai ini bisa ditempel dengan cara lu yang statement tadi tuh. Menyatakan. Iya. Jadi mungkin untuk yang sedang tidak dihadapi oleh suatu grogi atau apa, itu bisa lu lakuin dulu tuh. Kalian lakuin dulu dengan cara yang tadi gue bilang. Sadari apa yang kalian inginkan, apa yang kalian butuhkan, lakukan, evaluasi. Dan ketika hal itu ingin terjadi atau ingin presentasi, contohnya belajar, itu bisa lu gabung dengan caranya Abdul tadi, sehingga menjadi hilang insecurity. Gak ada lagi namanya ragu, pede. Pokoknya gitu loh kalau menurut gue. Tapi kalau gue agak tarik mundur sedikit ya, ketika mau tampil atau menampilkan presentasi, untuk dia overthinking itu menurut gue terlambat sih. Maksudnya kalau dia mau stres, mau stres itu sebelum itu terjadi. Jadi ketika dia mengerjakan presentasinya, itu boleh stres. Maksudnya tetap dalam kadar ya, nggak berlebihan juga. Jadi ketika dia mengerjakan tuh dengan persiapan yang benar-benar matang. Jadi segala lini ketakutannya itu dimunculkan di situ sehingga apa yang dia buat itu utuh gitu terjadinya. Maksudnya persiapannya tuh benar gitu. Kalau dia stresnya pas ketika udah selesai semua mau tinggal disajiin doang, telat. Bisa dong, tapi menurut gua ya, itu bisa digabung dengan evaluasi yang tadi. Jadi bukan berarti kita itu berpikir kayak, ini besok adalah presentasi pertama gue nih. Gue harus gini soalnya biar nggak gini, biar nggak gitu, biar nggak gini. Itu nggak realistis karena lu belum pernah ngelakuinnya. Betul.
ketika lu udah pernah ngelakuinnya, itu menjadi plan yang baik karena tolak ukur lu sudah ada yang bisa lu evaluasi. Kalau belum ada tolak ukurnya, lakuin aja apa yang bisa lu lakuin dan yang terbaik, tetap fokus supaya tidak menjadi suatu hal yang gak nyaman buat lu. Menurut gue sih gitu. Kira-kira ada tambahan lain nggak tuh untuk cara-caranya? Ada tuh. Mungkin sambil minum kopi. Biar ingat ya. Sambil minum kopi. Soalnya tadi ada di buku tuh, tapi gue lupa. Apa sih? Di berpikir itu. Tadi kan mindfulness. Kognitif apa sih? Satu lagi. Apa tadi ya? Tadi kan lebih ke mindfulness tuh, yang relaksasi. Iya. Satu lagi apa? Yang Thought stopping. Thought stopping lagi ya. Iya. Iya. Apa statement? Udah lagi tadi. Ya udah, sebenarnya habis sih. Katanya enggak sesulit itu tahu sebenarnya untuk menghilangkan insecurity. Benar. Ini semua bisa dilakukan sama kita semua. Iya. Kalau kalian merasa ragu ketika presentasi, katakan tidak untuk ragu. Dan baik untuk pede. Sebenarnya dari episode kemarin yang tentang penundaan dan sekarang yang insecure atau nggak percaya diri ini, kan pokok masalahnya ada di overthinking. Overthinking, ya benar. Mungkin sebelum sampai kita nggak percaya diri atau sebelum kita sampai ke menunda sesuatu pekerjaan, ketika kita merasa kalau udah berpikir yang aneh, mungkin bisa kita sadari dari situ. Sehingga tidak nyampe ke insecure dan tidak nyampe ke menunda pekerjaan. Jadi di stop di awal ya? Di stop di awal. Jadi begitu kita udah mulai berpikir yang unreal, yang di luar dari apa yang saat itu sedang dilakukan, ya stop dari situ. Stop dari situ. Kita cut di situ. Kita nggak perlu mikirin yang bukan yang seharusnya kita pikirkan. Lakukan apa yang bisa dilakukan saat ini. Kalau itu tidak bisa dilakukan saat ini, nggak usah dilakukan, nggak usah dipikirin. Lakuin aja apa yang bisa. Oke. Kayak sih, gue rasa sih udah ya. Menurut gue sih udah nih. Jadi semoga kedepannya ini bisa menjadi sebuah aplikasi yang baik untuk diri kita semua. Supaya menjadi pribadi yang lebih aktif dan baik. Oh iya, kita episode lalu lupa ini tau tagline kita. Apa? Here to be the best, now to be happy. Thank you semuanya. Dadah sahabat baik. Dah.